Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam salat merupakan tiang agama. Karena itu tidak akan tegak agama seseorang yang meninggalkan salat. Jika seseorang mengerjakan salat berarti telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya maka itu artinya dia telah merobohkan agama, dalam arti merobohkan tiang pondasi iman yang ada dalam jiwanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan tegaknya agama. Dan salat itu pula yang menjadi pembeda antara seseorang mukmin dengan orang-orang musyrik. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah." Perbedaan antara hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan salat. Begitu tingginya kedudukan salat, sebab ia menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Khaliknya. Dan salat pula amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Kata Nabi, "Awwalu ma yuhasabu lil abdi yaumul qiyamah as-salah." Yang pertama akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salatnya. Namun kita prihatin, banyak sekali umat Islam yang dengan ringannya meninggalkan salat, terlebih lagi generasi mudanya. Banyak kita melihat generasi muda yang karena asik menyalurkan hobinya sampai meninggalkan salat. Banyak generasi muda yang karena asyiknya menonton pertunjukan yang disuka hingga rela meninggalkan salat. Dan bahkan banyak sekali kita melihat di tengah kehidupan generasi muda yang terlena asyik dengan kemaksiatannya, mereka meninggalkan salat. Al-Quran menyebut mereka generasi yang suka meninggalkan salat dengan sebutan generasi adha'us shalah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59-60. "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a." Maka datanglah sesudah mereka pengganti atau generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan mempermainkan dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Ibnu Katsir menjelaskan generasi yang adha'us shalah adalah generasi yang telah menyia-nyiakan salat. Maka pasti mereka lebih menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena salat itu adalah tiang agama dan pilarnya, dan sebaik-baik perbuatan hamba. Ditambah lagi keburukan mereka dengan mengikuti syahwat, senang dengan kenikmatan dunia, maka mereka itu akan menemui kesesatan dan kerugian di hari kiamat nanti. Bukankah pemandangan yang sering kita saksikan
kehidupan anak-anak muda yang begitu ringannya meninggalkan sholat dan memperturutkan syahwat. Hanya karena menonton pertandingan sepak bola mereka tinggalkan sholat. Hanya karena menonton pertunjukan konser musik mereka melupakan Allah. Hanya karena dininabobokan kenikmatan dunia mereka lupa akan kewajibannya. Dan bahkan mereka terlena memperturutkan syahwat, terlena dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kita perlu merenungkan dan menyadari peringatan Allah dalam ayat tersebut tentang adanya generasi yang meninggalkan sholat dan memperturutkan syahwat. Ayat tersebut telah memberi peringatan dengan tegas. Niscaya kita sambut dengan semangat menanggulangi munculnya generasi yang menyia-nyiakan sholat dan bahkan mengumbar syahwat dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen dan terus menerus. Sehingga dalam hal beragama kita akan mewariskan generasi yang benar-benar diharapkan, bukan generasi yang rusak yang telah diperingatkan dalam Al-Quran. Tiada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya sangat mengecam orang-orang yang meninggalkan sholat dan memperturutkan syahwat. Maka marilah kita jaga diri kita dan generasi keturunan kita dari kebinasaan yang jelas-jelas telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka orang-orang yang binasa akibat melakukan pelanggaran yang sangat besar, yaitu meninggalkan sholat dan memperturuti syahwat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.